Selamat datang Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang dalam permenungan kita di hari Senin, Pekan Paskah yang kelima. Sebagai seorang pengikut Kristus, kita tidak pernah boleh lupa bahwa kita adalah pengikut, bahwa kita adalah murid, dan Yesus sebagai guru kita. Yesus adalah Tuhan kita. Ketika kita lupa, kita akan terjebak dalam kesombongan dan keangkuhan. Bacaan pertama berkisah tentang seorang Paulus, seorang yang dipanggil oleh Tuhan dalam satu proses yang luar biasa. Di dalam perjalanannya ke Damaskus, dalam kuasa untuk menangkap dan memenjarakan pengikut-pengikut Kristus, dia mendengar suara Tuhan yang memanggilnya, yang mengurapinya. Panggilan itu membuat dia tersadar bahwa kalau mau mengikuti Tuhan, dia harus selalu mendengarkan suara Tuhan itu. Itulah yang membuat dia dari tengah jalan menuju ke Damaskus, membawa dia ke rumah seorang Ananias yang menuntun dia, yang mengajarkan dia. Dan itu sepertinya belum cukup. Dia pergi lagi ke padang Arabia untuk melatih diri, untuk mendengarkan suara Tuhan. Dalam semangat itulah dia datang ke Yerusalem, memperkenalkan dirinya sebagai seorang pengikut Kristus. Diberi kesempatan oleh Barabas untuk menjadi partnernya, untuk menjadi teman dalam misi perutusan yang dipercayakan komunitas, yang dipercayakan oleh para rasul untuk menjadi saksi tentang Yesus bagi bangsa-bangsa lain. Satu kekuasaan yang luar biasa, satu kemuliaan yang luar biasa, satu keagungan yang luar biasa. Tetapi Paulus tidak pernah lupa. Itu yang membuat dia tidak bergeming. Itu yang membuat kepalanya tidak melayang sampai ke langit, sehingga membuat dia lupa daratan, membuat dia tidak lupa akan kulitnya. Sering kita dengar ada pepatah yang bilang, orang ini seperti kacang yang lupa kulit. Kita label orang-orang ini ketika orang ini sombong, angkuh, dan lupa dari mana asalnya. Lupa bagaimana orang-orang menuntun dia, membawa dia, mendukung dia, sehingga dia tiba pada titik kemuliaannya. Orang-orang yang lupa akan jasa baik, orang-orang yang lupa akan siapa dirinya. Orang-orang ini kita anggap seperti kacang yang lupa kulit. Tapi tidak seorang Paulus. Sekali dia menetapkan utusannya untuk menjadi pelayan Tuhan, dia akan melewati semuanya. Dia akan jalankan semuanya dengan sepenuh hati. Makanya dikatakan dalam bacaan pertama hari ini, tibalah mereka di Listra. Dan di sana mereka menemukan seorang yang lumpuh sejak lahirnya. Paulus kemudian berkata kepada orang itu dengan suara yang keras, "Berdirilah teguh di atas kakimu." Lalu orang itu melompat dan mulai berjalan. Orang-orang yang melihat
apa yang diperbuatnya. Mereka mengira Barnabas itu seorang Zeus dan Paulus itu seorang Hermes. Tetapi Paulus dan Barnabas tidak terbawa oleh tepukan dan pujian. Tepukan dan pujian sering membuat kita lupa diri. Tepukan dan pujian sering membutakan mata kita. Tepukan dan pujian sering membuat kita terlena. Dan pada akhirnya sering membuat kita kehilangan fokus, asal dan tujuan misi perutusan kita. Makanya ketika Paulus Barnabas yang dianggap sebagai Zeus dan Hermes, sebagai dewa-dewa orang Yunani, mereka tidak bergeming. Paulus dia bilang, oh tidak, kami ini cuma utusan Tuhan. Kami ini cuma utusan Tuhan. Kami ini cuma menjalankan apa yang menjadi kewajiban kami. Kami ini cuma manusia biasa. Kesadaran inilah yang membuat mereka tidak pernah terbawa oleh pujian, juga oleh penderitaan yang mereka hadapi sebagai konsekuensi dari tugas perutusan mereka. Sering pelayanan kita dimulai dengan suatu niat yang baik. Dimulai dengan suatu roh yang berkobar-kobar. Dan sering karena penuh dengan kuasa Roh Kudus itu, kita berhasil memberikan kekuatan, tapi bahkan tidak jarang memberikan kehidupan, semangat, bahkan penyembuhan kepada orang. Tapi tanpa kita sadari, pujian-pujian itu pada akhirnya toh membuat kita lupa diri. Kita lupa bahwa kita ini utusan Tuhan. Kita ini semuanya diurapi oleh Tuhan untuk suatu tugas pewartaan yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Kita semua ini bertindak dalam nama Tuhan. Ketika kita lupa bahwa kita ini bertindak dalam nama Tuhan, ketika kita lupa bahwa kita mampu menjalankan tugas perutusan ini karena rahmat Tuhan dan dukungan banyak orang, lalu kita gampang tersinggung, lalu kita gampang merasa sakit hati dan kecewa ketika pewartaan kita ditolak, ketika kesaksian kita dianggap sebelah mata. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari sampai merasa demikian, mungkin saatnya Bapak Ibu saudara-saudari berhenti sejenak, bertanya dalam kedalaman batin kita. Jangan-jangan kita sudah melenceng dari jalan perutusan kita. Jangan-jangan yang kita cari sekarang ini bukan lagi kemuliaan Tuhan, tetapi dengan kuasa Tuhan, dengan rahmat Tuhan, dengan karunia Tuhan, kita ingin menjadi Allah itu sendiri. Bukankah itu yang menjadi kejatuhan Adam dan Hawa? Dan bukankah itu menjadi godaan setan kepada Hawa ketika dia berada di Eden? Setan berkata kepadanya, makanlah buah itu, dan Anda akan mengetahui semua rahasia, bahkan menjadi Allah itu sendiri. Makanya jangan pernah lupa siapa kita dan untuk apa kita berada di bumi ini. Jangan pernah lupa bahwa kita berada di bumi ini karena kita telah diurapi untuk satu tugas perutusan yang Tuhan percayakan kepada kita. Ketika Anda sudah lupa, berhentilah sejenak. Bertanya dalam kedalaman batin, untuk melihat dalam kejujuran hatimu yang paling dalam.
dan untuk meminta ampun dari Tuhan ketika jalanmu sudah melenceng. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.